Apapun yang kita perbuat dalam agama ini, kalau tidak ikhlas, tulus, murni, akan tersingkir dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Contoh, jadi pengurus musola, kalau tidak murni niatnya, tidak tulus, takkan lama. Sebentar, setahun, bubar. Contoh lain, jadi pengurus baitul mal, kalau niatnya tidak ikhlas, tulus, tak akan lama, tak sampai setahun hilang. Musola, nah, musola ini contohnya nih. Musola ini contohnya, baitul mal contohnya, pengurus masjid. Nah, kalau tak tulus, ikhlas, tak lama lagi. Dia dua sebabnya dua. Yang pertama, dia mundur sendiri karena merasa tak dapat apa-apa, tak ada dapat untung apa-apa, maka mundur sendiri. Yang kedua, karena terlampau banyak pula menghabiskan, memanfaatkan dunia yang didapatnya itu dari situ, maka disingkirkan orang, diturunkan orang. Nah, dua dia. Kalau dia mundur sendiri, dimundurkan orang. Kalau tidak ada ketulusan, jadi ustadz pun nah gitu juga. Kalau tidak ikhlas, tulus, nah, tak lama lagi hilang sendiri. Kita kajian subuh ini alhamdulillah udah sampai setahun lebih, masuk ke 2 tahun. Alhamdulillah. Kalau sudah tak ikhlas, oh tak lama. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama. Jadi jamaah pun itu juga. Kalau tidak ikhlas, tulus niatnya, misalnya cuma nyari sarapan, nanti pas nggak ada sarapan ya nggak datang lagi. Pokoknya apapun dalam agama ini yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas, tulus, maka akan hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengurus mushola yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah sama seperti sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama seperti sholat sepanjang malam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sama dengan berjihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dalam amal soleh ini. Amin. Kembali kita lanjutkan kajian subuh tentang hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hari ini masuk hadis yang ke-7. Tak ada bukunya satupun, masih dijemput dari hadis ke-7.
Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, Tamim bin Ausi Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh nama kunyahnya Abu Ruqayyah karena dia punya anak perempuan bernama Ruqayyah, maka dia dipanggil dengan Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari, biasa dipanggil Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam tahun 9 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti cuma 2 tahun, tak sampai 2 tahun dia bersahabat dengan Nabi. Dulu agamanya sebelum dia masuk Islam, dia beragama Nasrani. Agamanya Nasrani. Kemudian dia datang ke Madinah, masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini dia termasuk sahabat yang unik, istimewa, karena dialah satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari ini pernah berjumpa dengan Dajjal, Dajjal yang asli. Jadi hadis riwayat Imam Muslim tentang tanda-tanda kedatangan Dajjal itu diriwayatkan dari dia, Tamim Ad-Dari. Kalau biasanya sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, ini satu-satunya sahabat yang Nabi meriwayatkan dari dia, karena dia yang bercerita tentang Dajjal. Sebelum dia masuk Islam, dia pergi berlayar bersama 30 orang rombongan. Di tengah perjalanan kapal mereka terbalik, terdamparlah mereka di sebuah pulau. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang tanda-tanda Dajjal, dialah yang sampai ke pulau itu, yang terdampar di pulau itu. Di sana dia berjumpa dengan sesosok makhluk yang berbulu lebat, diceritakan dalam hadis itu. Kemudian menyuruh mereka untuk datang ke sebuah pondok. Di situ dia berjumpa dengan Dajjal. Ditanyalah oleh Dajjal, bagaimana kondisi ini, bagaimana danau Tiberia, apakah sudah datang Nabi terakhir. Waktu itu dia tak tahu apa yang makhluk yang bertanya itu, tak tahu dia. Lalu setelah dia masuk Islam, diceritakannya kepada Nabi kisah itu. Maka kemudian Nabi menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, wahai kaum muslimin, telah datang Tamim Ad-Dari bercerita tentang ini, dan sesuai dengan wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah, yang dulu juga pernah aku sampaikan, kata Nabi. Itulah dia hadis tentang ciri-ciri Dajjal, tanda-tanda Dajjal akan datang. Tamim Ad-Dari ini pernah berjumpa langsung dengan Dajjal itu bersama rombongannya di sebuah pulau. Nah, itu salah satu keistimewaan dia. Lalu Tamim Ad-Dari, dia setelah Nabi wafat ikut juga. Setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Di masa Umar diutuslah pasukan di bawah komando Ammar bin As ke Mesir, pembebasan Mesir. Waktu itu dia ikut juga, Tamim Ad-Dari ikut ke Mesir. Setelah itu dia menetap di Syam, Palestina.
tinggal di Palestina dan meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Usianya tidak disebutkan. Meninggal tahun 40 Hijriah. Nah, itu sekilas tentang periwayat hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Sekarang masuk ke hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadisnya pendek aja nih. Coba Buya baca artinya. Buya, kuat baca artinya. Artinya agama langsung, agama itu nasihat. Bertanya untuk siapa? Rasulullah menjawab untuk Allah, dekatnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat pada umumnya. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya. Kira-kira paham tak kita kalau kita baca artinya? Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Apakah kita agama ini nasihat untuk Allah? Maka kalau kita baca artinya tekstual seperti ini, pasti bingung. Apa maksudnya? Agama nasihat untuk Allah, untuk Rasul. Maka dalam memahami ini kita harus paham dulu apa artinya ad-dinun nasihah. Apa artinya nasihah itu? Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia nasihat, nasihat yang kita pahami pasti bingung, tidak paham maksudnya. Maka untuk memahaminya kita pahami arti nasihat. Asal katanya nasoha, nasoha, nun sodha. Ini padanan katanya, kata yang sama artinya kholaso. Kemarin sudah pernah juga kholaso, nasoha. Kholaso artinya sudah jadi bahasa kita ikhlas, murni. Maka dilihat juga cara memahami makna suatu kata, dilihat bagaimana penggunaan kata itu dalam kalimat yang lain. Maka ada dalam kata zahabun nasihun. Zahab artinya emas, butiran emas setelah ditambang masih bercampur dengan kotoran, dengan tanah, dengan sampah. Kemudian emas tadi dibakar, dibersihkan. Setelah murni maka disebut dengan zahabun nasihun, emas murni. Dalam kata yang lain, asalun nasihun. Asal artinya madu. Madu yang diambil dari sarangnya masih bercampur di situ anak lebah, ada juga ada sarang-sarangnya, kemudian disaring. Setelah bersih disebut dengan asalun nasihun, madu murni. Jadi dari dua penggunaan kata ini maka makna nasihah, nasihun maknanya adalah murni, tulus, bersih, tak bercampur apapun. Sama maknanya dengan kholaso, ikhlas, murni, tak bercampur apapun. Macam air bening ini, al-ma'ul khalis, air yang bening, tak bercampur apa-apa. Itu makna nasihah. Maka ad-dinun nasihah,
Agama itu adalah kemurnian, ketulusan. Dalam beragama ini harus ikhlas, harus tulus, harus murni. Apapun yang kita lakukan dalam agama, dalam beragama, haruslah murni, tulus. Nah, itu maknanya. Siapa yang tidak tulus, yang tidak ikhlas, maka akan tereliminasi dengan sendirinya. Apa arti tereliminasi? No? Paham kan? Tercampak, bahasa kita ya. Peserta dari Riau tereliminasi karena kurang SMS. Tercampak, tersingkir. Biar lebih paham kita, contoh dalam kehidupan langsung. Apapun yang kita perbuat dalam agama ini, kalau tidak ikhlas, tulus, murni, akan tersingkir dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Contoh, jadi pengurus musola, kalau tidak murni niatnya, tidak tulus, takkan lama. Sebentar, setahun bubar. Contoh lain, jadi pengurus Baitul Mal, kalau niatnya tidak ikhlas, tulus, takkan lama, tak sampai setahun hilang. Musola, musola ini contohnya nih. Musola ini contohnya, Baitul Mal contohnya, pengurus masjid. Nah, kalau tak tulus ikhlas, tak lama lagi. Dia dua sebabnya dua. Yang pertama, dia mundur sendiri karena merasa tak dapat apa-apa, tak ada dapat untung apa-apa, maka mundur sendiri. Yang kedua, karena terlampau banyak pula menghabiskan, memanfaatkan dunia yang didapatnya itu dari situ, maka disingkirkan orang, diturunkan orang. Nah, dua dia. Kalau dia mundur sendiri, dimundurkan orang, ditarik orang. Kalau tidak ada ketulusan, jadi ustadz pun gitu juga. Kalau tidak ikhlas, tulus, tak lama lagi hilang sendiri. Kita kajian subuh ini alhamdulillah udah sampai setahun lebih, masuk ke 2 tahun ini. Alhamdulillah. Berarti masih apalah, betul niatnya. Kalau sudah tak ikhlas, tak lama. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama. Jamaah pun gitu. Jadi jamaah pun gitu juga. Kalau tidak ikhlas, tulus niatnya, misalnya cuma nyari sarapan, nanti pas nggak ada sarapan ya nggak datang lagi. Pokoknya apapun dalam agama ini yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas, tulus, maka akan hilang dengan sendirinya. Itu contoh dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mengatakan diri kita yang paling ikhlas, tidak. Bukan berarti ustadz pula yang hebat, paling suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan katakan diri kamu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi kita hanya bisa sekedar berusaha, terus berusaha dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita seperti itu. Ketua Baitul Mal yang baru ini kalau tidak ikhlas tidak lama juga. Kegiatan kita itu, kegiatan Baitul Mal itu, kalau kita tidak tulus, tak akan sampai setahun. Ini sudah mau setahun, bulan 3. Jadi itu maknanya ad-dinun nasihah. Agama itu kemurnian.
ketulusan. Lanjutan hadisnya, ad-dinun nasihah. Qulna artinya kami berkata. Qultu aku berkata. Qulna kami berkata. Nah, kalau dalam hadis ini maknanya kami bertanya. Sahabat itu bertanya. Jadi sahabat itu kalau Nabi ceramah, jangan bayangkan mereka cuma tunduk, pucat, ketakutan, diam semua. Enggak. Kalau enggak paham mereka langsung ditanya. Langsung mereka nanya. Ada dialog antara Nabi dengan para sahabat. Satu-satunya yang tak ada dialog itu ketika khutbah Jumat. Nah, kalau ketika khutbah Jumat tak ada yang bertanya. Itu pun pernah juga ada sekali. Ketika Nabi khutbah, tiba-tiba datang Arab Badui tegak di pintu masjid. Ya Muhammad, binatang kami mati, tanaman kami mati, hujan lama tak turun, katanya. Udah datang terlambat dia. Karena Nabi sudah mulai khutbah, tiba-tiba datang langsung itu. Apa marah Nabi? Tidak marah Nabi. Nabi angkat tangannya berdoa, arisna, turunkan hujan ya Allah. Setelah selesai Jumat, basah kota Madinah, hujan lebat. Jadi itu dalilnya boleh jamaah bicara ke khotib. Kalau khotibnya salah, boleh jamaah mengingatkan. Yang tak boleh itu sesama jamaah ngobrol lah, itu tak boleh. Antara jamaah dengan khotib boleh, khotib dengan jamaah boleh mengingatkan. Kalau tinggal rukunnya, ada yang tinggal boleh. Kalau di sini mungkin belum pernah kita nampak. Ada yang pernah nengok jemaah ngomong sama khotib? Nah, kalau Ustaz Somad di Mesir pernah katanya. Waktu khutbah itu datang satu orang, kifayah ya Syekh, kifayah. Cukup lah tuh Syekh, cukup. Di luar panas, banyak orang tak ada dapat tenda. Lama kali ya, lama betul. Langsung ditutup khotib. Nah, di sini jangan pula besok pas awak khutbah digitukan pula. Dah dosa, dah. Kacau. Nah, jadi boleh. Jadi ada dialog antara sahabat dengan Nabi. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah. Lalu ditanya oleh sahabat, liman, untuk siapa? Maka dijawab oleh Nabi, qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, lillah, untuk Allah. Ini ada 5. Yang pertama, untuk Allah. Lillah. Apa maknanya nasihat untuk Allah? Maka maknanya adalah kita murnikan Allah, kita mensucikan Allah dari segala bentuk kemusyrikan. Tidak menyekutukan Allah, jangan mencampur Allah dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan Allah punya anak. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, Allah punya bini. 3 ya. Ada lagi yang lebih parah dari orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mereka katakan ya Latta, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat. Kata mereka ada Tuhan yang laki-laki, dewa, ada Tuhan yang perempuan, dewi-dewi. Latta, Uzza, Manat itu perempuan, itu betina ada Tuhan. Hubal itu laki-laki. Hubal laki-laki, dewa. Ada lagi yang lain kecil-kecil banyak. Oh,
Oh, kalau yang tadi Yahudi dan Nasrani cuma mengatakan Allah punya anak, mereka ini lebih banyak lagi orang kafir Quraisy. Tapi ketika mereka ditanya, mereka mengelak. Ini jawaban mereka dalam Al-Quran. Kenapa kalian sembah itu? Kata mereka, ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi bukan kami menyembah berhala itu, cuma supaya kami lebih dekat dengan Allah katanya. Sebagai perantara saja. Banyak juga kadang kita, aku nggak percaya nih jimat ini, cuma jadi apa yang simpan? Cuma apa aja ini? Gimana ada ayatnya nih? Cuma untuk perantara aja. Cincin ini cuma apa banyak nih apanya isinya. Cuma perantara aja. Tapi aku nggak percaya sebetulnya. Jadi nggak percaya ngapain disimpan? Sama sama orang-orang musyrik Mekah gitu. Dan mereka kalau ditanya orang-orang musyrik ini siapa yang menciptakan mereka, apa jawaban mereka dalam Al-Quran? Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka menjawab Allah. Allah yang menciptakan kami. Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka itu bisa berpaling? Mereka sadar mereka diciptakan oleh Allah, tapi tetap juga mereka mempersekutukan Allah. Itulah bodohnya mereka. Itu makanya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Tapi di zaman modern sekarang pun masih ada juga lagi yang menyembah dewa-dewi. Zaman udah 2024, dewa-dewinya antar Tuhannya itu berkelahi pula. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang jahat, ada pula dewa yang jahat. Tapi tadi masalah ad-dinun nasihah, agama ini murni untuk siapa? Untuk Allah. Kita memurnikan Allah. Tapi masalah kemurnian cinta kepada Allah ini sama seperti kemurnian cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sama kemurnian cinta Buya sama bininya. Dia mengatakan, oh Umi, engkaulah satu-satunya cintaku tulus padamu, katanya kan. Tapi dia lihat juga dulu wajahnya sebelum nikah. Kalau enggak cantik nggak mau. Jadi ketika kita mengatakan cinta kita tulus, tapi kita masih memperhatikan bentuk fisik, berarti itu masih manusiawi, tidak merusak kemurnian ketulusan cinta tadi karena melihat wajah, masih manusiawi. Sama juga sama orang sekolah, kuliah, ada yang kuliah kuliah bertahun-tahun katanya murni mencari ilmu, tapi nanti mengharap ijazah juga. Jadi ketika mengharap ijazah itu tidak merusak kemurnian niat tadi. Sama dengan cinta kepada Allah begitu. Ketika kita katakan kita cinta kepada Allah, tulus ikhlas, tapi setelah sholat, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah, kita minta juga surga. Kita katakan kita tulus cinta kepada Allah, kenapa lagi minta surga? Berarti tidak tulus. Maka itu tidak merusak ketulusan keikhlasan kita ketika kita mengharapkan surga. Karena banyak juga orang buka kaji, kalau masih mengharapkan surga berarti belum ikhlas katanya. Itu bukan kaji untuk umum, itu kajinya orang-orang sufi, yang mereka yang sudah, bukan kita itu kajinya lagi, orang-orang yang sudah memang
gila cinta kepada Allah. Orang kalau sudah gila ya nggak bisa kita ikutkan. Macam Laila Majnun, dia lebih mencintai debu yang menempel di sendalnya Laila. Lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Bayangkan, tidak bisa kita mengikuti kalau sudah cinta itu. Orang-orang sufi itu ya, mereka tak lagi mengharapkan surga. Makanya ada lagunya, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Itu lagu siapa Mas Darul? Nah, Mas Darul nggak tahu lagu siapa? Lagu Krisye. Kalau surga dan neraka itu tak ada katanya, apakah kita masih bersujud kepadanya? Nah, itu udah kaji tinggi. Maka ketika kita mengharapkan surga itu masih manusiawi. Karena Nabi dalam hadis, "Faiza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian memohon meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Nabi yang menyuruh. Jangan tanggung-tanggung kalau minta, kata Nabi. Allah masukkan aku ke surga, kalau bisa di emperan saja nggak apa-apa, di halamannya saja. Jangan itu doanya. Kalau mau minta surga, kata Nabi, minta surga firdaus, yang paling tinggi. Jadi kalau tidak dapat firdaus, dapat di bawahnya kan jadi. Ini kalau minta pinggiran surga saja, kalau nggak dapat berarti di luar pagar. Jadi minta yang paling tinggi, kata Nabi. Nabi menyuruh kita minta surga, maka tidak apa-apa kita minta surga, tidak merusak ketulusan. Maka kita jaga ketulusan kepada Allah, kemurnian dalam beragama. Tapi terkadang menjadi dilema, ada dilema kadang. Di satu sisi kita ingin ikhlas kepada Allah, tapi di sisi lain kita juga mendapatkan dunia, mengharapkan yang bersifat duniawi. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah, contoh ustadz pendakwah ceramah udah ikhlas nih, tapi kadang dikasih amplop. Seorang guru yang mengajar ikhlas tapi digaji. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Maka yang bersifat duniawi itu adalah bonus. Karena manusiawi, kita hidup di dunia, kita butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi jangan sampai itu yang menjadi target utama kita. Bukan itu target utamanya. Bukan amplop tadi. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak dikasih nauzubillah. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita tadi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat yang tadi, alhamdulillah bonus. Kalau tak dapat ya tidak apa-apa. Maka ad-dinun nasihah, agama adalah kemurnian, maknanya lillah, hanya untuk Allah. Jangan ada yang lebih utama dari Allah. Allah lah yang paling utama, nomor satu. Dunia nomor dua, nomor sekian. Nah, cita-cita tertinggi itu adalah mendapatkan ridho Allah. Maka kalau dapat dunia tadi, kita tidak sombong. Tak sombong kita, karena ini adalah hadiah dari Allah. Tapi kalau tidak dapat, kita tidak stres, tidak depresi, karena mungkin Allah punya jalan lain, punya cara lain yang lebih indah untuk kita. Nah, maka kita selalu husnuzon kepada Allah. Begitu dalam semua pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Makanya setiap melakukan sesuatu itu dimulai dengan nama Allah. Bismillah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala
quwwata illa billah. Nah, maka kesimpulannya yang pertama, belum terakhir lagi, masih yang pertama ini. Tetap kita ikhtiar berusaha, karena ikhtiar itu tidak merusak niat ikhlas tadi, dan tetap kita berikhtiar baik dalam mendapatkan maupun dalam menolak sesuatu. Dalam mendapatkan sesuatu, dalam mendapatkan bekerja, mendapatkan uang, dalam mendapatkan istri. Nah, kalau ingin babini, usaha, ikhtiar. Ya enggak? Dede ini gimana pasrah? Berusaha dalam mendapatkan sesuatu dan menolak sesuatu. Menolak sesuatu, menolak mudarat, penyakit. Nah, kalau sakit berobat ke dokter. Sebelum sakit kita berusaha menolaknya dulu, mencegah. Nah, wajib berikhtiar, berusaha. Tapi jangan pula karena ikhtiar kita itu, usaha kita itu, sampai kita menafikan Allah, meniadakan Allah. Jangan sampai kita berpikir semua yang kita dapat, semua yang keberhasilan kita semata hanya karena usaha kita. Jangan, itu sama seperti Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, semua yang ku dapat ini, kata Qarun, hartaku ini karena ilmu yang ada pada diriku, kata Qarun. Bukan Kirun. Qarun. Jadi dia menyangka semua harta dia itu karena semata ilmu dia, karena kehebatan dia. Nah, kalau ada orang macam itu, aku nih bisa naik hebat gara-gara aku bisa sukses gelarku, gara-gara sekolahku. Nah, itu sama Qarun, adik beradik sama Qarun. Mau Kirun jangan pula sampai. Lalu wali kitabihi. Yang kedua, wali kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Kitabihi. Nasihat untuk kitab-kitab Allah, apa pula maknanya? Apa kita menasihati kitab Allah? Kan tidak mungkin. Maka maknanya nasihat untuk kitab Allah, kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan, terutama Al-Quran. Kita imani Al-Quran itu dan kita amalkan. Ada lima hal dalam poin untuk nasihat untuk kitab Allah. Yang pertama, mulai dari mendengar, kita dengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibacakan maka dengarkan. Wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, kalau bacakan Quran, dengarkan, diam, tenang, agar kita mendapatkan rahmat. Maka tingkatan pertama mendengar, banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Jangan banyak-banyak mendengarkan lagu dangdut. Kalau orang tuanya suka dengan lagu dangdut, itu anaknya asik berjoget. Sampailah tua pun berjoget. Kalau orang tuanya suka dengarkan solawat, nah, anak-anaknya suka solawat. Kalau orang tua suka mendengarkan Al-Quran, anak-anak pun suka dengan Al-Quran. Maka sering-sering mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, membaca. Jangan pula hanya mendengar aja terus, tak dibaca-baca. Dibaca Al-Quran, dibuka. Kita baca Al-Quran, ikut juga kita membaca, karena pahalanya banyak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, kata Nabi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha.
Pada satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 pahala. Satu huruf, satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Satu huruf 10 pahalanya. Satu huruf 10 pahala. Baca Quran. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dikali lagi 10. Berlipat-lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf alif lam mim, tapi 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca alif lam mim saja dapat 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Dapat 30 pahala. Tapi jangan alif lam mim terus. Setiap buka Al-Quran alif lam mim, tutup. Lanjutkan. Yang ketiga, mendengar, membaca. Yang ketiga, memahami. Maka beli Al-Quran yang ada artinya. Kalau kita paham, coba sekali baca 2 ayat. Baca 2 ayat, baca artinya. Gitu terus. Nanti kalau sudah kita baca itu banyak kita baca, pasti kita jumpa. Oh, ini ternyata yang dibaca Ustaz semalam. Nah, ini dia rupanya ayatnya. Nah, ini dia maknanya. Kalau tak paham kita artinya itu, teks itu, baca lagi tafsirnya. Apalagi kalau zaman sekarang di HP itu semua ada aplikasi tafsir Al-Quran. Kalau tidak paham kita buka tafsirnya, menurut ini artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana kita mau memahaminya? Kalau tak mau juga membaca itu, banyak-banyaklah datang pengajian. Karena yang disampaikan Ustadz itu semuanya ayat-ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Ini udah membaca nak mau, datang pengajian pun tak mau. Nah, itu payah. Bagaimana mau memahami? Mendengar, membaca, memahami. Yang keempat, mengamalkan. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibaca-baca, tapi diamalkan isinya. Karena kita diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah, lalu Allah tidak membiarkan begitu saja kita di atas dunia ini. Diutus oleh Rasul, Nabi, mengajarkan. Diutus buku panduan. Al-Quran itulah buku panduan hidup. Setiap kita beli HP, beli barang elektronik, apapun, ada tuh buku panduan. Baca buku panduan dulu. Jangan asal-asalan, nanti konslet meledak. Kita pun begitu. Hidup di atas dunia dikasih buku panduan. Itulah di Al-Quran. Simpel saja, simpel. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Simpel, sederhana. Apa yang dilarang dalam Al-Quran itu tinggalkan. Apa yang diperintahkan kerjakan. Nah, selamatlah. Jangan yang lain-lain. Buya, di dalam Al-Quran ada perintahnya sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan itu masna wa sulasa wa ruba'. Kapan Buya mau melaksanakan? Takut. Karena Al-Quran itu harus diamalkan. Yang kelima, setelah mengamalkan, mengajarkan. Ini yang terakhir, mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ajarkan Al-Quran. Masdarul, ya kan, mengajarkan Al-Quran. Karena itu nanti menjadi amal jariyah. Amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Nanti yang kita ajarkan itu besok diajarkan lagi ke anaknya, diajarkan lagi ke orang lain. Maka menjadi amal jariyah. Terus mengalir pahalanya.
Mulai kita dikubur sampai hari kiamat, mengalir terus pahalanya selama diamalkan oleh orang lain. Nah, jadi itu poin yang kedua untuk li kitabihi. Kita dengarkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan dan diajarkan. Kira-kira sekarang di level mana kita? Saya di level 1 baru mendengarkan. Nah, besok naik level membaca. Ketika di bulan Ramadan naik level membaca. Yang selama ini sudah membaca naik level memahami, baca artinya. Yang selama ini sudah paham mengamalkan. Ya sejalan semua. Yang sudah semua ini, nah tinggal mengajarkan. Kalau punya ilmu macam Buya ini harus mengajarkan orang lain. Ini disuruh mengajarkan tak mau. Selanjutnya, walillahi walikitabihi wali rasulihi. Nah, yang ketiga, an-nasihu ad-dinun nasihah wali rasulihi. Agama itu nasihat, kemurnian untuk rasulnya. Apa maknanya? Nasihat wali rasulih. Maknanya adalah kita ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti ajarannya, taati perintahnya dan cintai dia. Nah, itu maknanya. Karena ketika kita mencintai Rasulullah, berarti kita sudah mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian berkata kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Sama orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir itu, disuruh Allah katakan, kalau memang kalian cinta Allah, ikuti aku. Karena para nabi dan rasul itu mereka menjadi nabi dan rasul bukan karena pilihan mereka, bukan karena keinginan mereka, tapi murni hak prerogatif Allah. Prerogatif. Apa artinya? Mas Eri pandai bilangnya misalnya. Prerogatif, murni hak Allah. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat. Allah memilih si A jadi nabi, nah, tidak bisa orang lain. Jadi bukan Rasul itu membawa mak mendaftar ke KPU menjadi nabi, tidak. Bukan macam KPPS mendaftar. Itu murni Allah yang memilih. Jadi ketika kita taat kepada Rasul, berarti kita sedang taat kepada Allah. Karena banyak juga orang yang katanya dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi tidak mau beriman kepada Rasul. Orang-orang pedalaman itu, orang-orang suku-suku Sakai. Ini cerita Tuan Guru ini, Ustaz Abu Somad. Mereka percaya kepada Allah. Karena dalam mantra mereka itu selalu ditutup dengan La ilaha illallah, bi barakatil la ilaha illallah, berkat la ilaha illallah. Tapi kepada Nabi Muhammad tak mau mereka percaya. Banyak juga di Kejawen itu, Kejawen Gusti Allah, percaya mereka, tapi kepada Nabi Muhammad tak mau. Karena mereka maunya Nabi Muhammad itu orang Jawa. Ada juga yang mau Nabi Muhammad itu pakai marga. Muhammad Nenggolan. Mereka tak mau Muhammad yang dari Arab. Mereka mau di suku mereka. Tak bisa, karena itu Allah yang memilih. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh telah mentaati Allah dalam Al-Quran. Jadi maka dia sepaket ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Tidak bisa hanya satu, harus sepaket. Lalu kita mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama, banyak kita menyebut namanya. Pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang,
maka dia banyak menyebut namanya. Cobalah kita cinta sama apa saja kita cinta. Pasti kita sering cerita. Cinta sama anak, cucu. Cucu di sana. Asal jumpa sama kawan cerita cucu. Cerita anak. Karena kita cinta. Begitu juga dengan cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta banyak kita menyebut namanya. Bagaimana menyebut namanya? Apakah kita sebut Muhammad, Muhammad? Tidak, dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pendek. Mau pakai Sayyidina boleh, tak pakai Sayyidina pun tak apa-apa. Tergantung pemahaman. Kalau kita pakai Sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi. Sallallahu alaihi asyara salawat. Maka Allah balas dengan 10 salawat untuknya. Wa hattat anhu asyru khati'at. Allah tutupi 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan Allah naikkan 10 derajat kemuliaannya. Sekali kita berselawat 30 kita dapat. Allah balas 10 selawat kepada kita. Allah tutupi 10 kesalahan kita. Dan Allah naikkan 10 tingkat kemuliaan, derajat kemuliaan kita. Hanya 1 selawat. Maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Karena Nabi juga bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka perbanyak bersolawat kepada Nabi. Itu yang pertama, tanda cinta kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, menjaga peninggalan Nabi, menjaga syariat yang dibawa oleh Nabi. Nabi meninggalkan taraktu fikum amroini, 2 perkara yang aku tinggalkan. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada yang 2 ini, kitabullahi wa sunnatur rasulih. Kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jadi kita jaga Al-Qur'an tadi dengan yang 5 tadi, membaca, mendengar, mengamalkan dan seterusnya. Lalu sunnah Nabi juga kita ikuti sunnah Nabi kalau kita cinta Nabi. Dan sunnah, diantara banyaknya sunnah Nabi itu yang paling besar adalah sholat berjamaah, yang paling utama. Karena Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali 5 hari sakit terakhir Nabi sebelum wafat. Selain dari itu tak pernah Nabi meninggalkan sholat berjamaah. Makanya mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah itu fardhu ain, wajib. Karena Nabi tak pernah meninggalkan. Tapi mazhab Syafi'i fardhu kifayah. Makanya kita heran, ada orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi ketika waktu sholat orang pada ke masjid sholat berjamaah dia santai. Katanya cinta kepada Nabi. Nabi yang mana? Ya mas, ya mas. Nabi yang mana yang mereka ikuti, cintai? Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau kita tanya, oh yang ke sholat di masjid itu masih di bawah, masih level bawah, belum sampai makrifat. Bapak kok nggak ke masjid ke sholat berjamaah Pak? Saya ada sampai makomnya, nggak perlu lagi sholat berjamaah. Dari mana? Nabi kok sholat berjamaah. Yang penting dibayar. Jadi kalau kita cinta Nabi, banyak berselawat, jaga peninggalan Nabi, kitab Al-Quran, dan jaga sunnah Nabi, sholat berjamaah. Oke Bang Eri? Mengenai aman tim konsumsi. Diskomunikasi. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin. Yang keempat, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin.
Pemimpin kaum muslimin. Pemimpin dalam Islam itu dua. Kalau dulu di zaman Nabi cuma satu, sekarang dua. Yang pertama ulama, pemimpin dalam agama ulama. Yang kedua umarah, pemimpin dalam pemerintahan. Kalau dulu Nabi ulama, Nabi umarah. Nah, Nabi semua, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ulama dan umarah. Dua-duanya. Kalau sekarang ulama lain, umarah lain. Kepada ulama bagaimana kita? Apa maksudnya nasihat untuk pemimpin, untuk ulama? Yang pertama mencintai mereka. Kalau jumpa salami, cium tangannya tuan guru kita. Kedua, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti menyebarkan ajaran-ajarannya, menyebarkan karya-karyanya, lalu membela kehormatannya. Kalau ada ulama kita dihina, difitnah, maka kita bela. Jangan cuma diam, kita bela. Itu maknanya kepada ulama. Lalu kepada penguasa, kita mengakui mereka sebagai pemimpin. Kita tutupi aibnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya kepada penguasa. Tapi penguasa yang seperti apa? Kan itu tidak semua penguasa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dalam surah An-Nisa ayat 59. Kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri, pemimpin. Tapi sebelum ayat itu, di ayat 58 Allah sebutkan dulu sifatnya pemimpin itu yang harus kita taati. Antu addul amanati ila ahliha, sifat yang pertama. Meletakkan amanah pada tempatnya, menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, sifat yang pertama amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau dia menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Adil sifat yang kedua. Amanah, adil. Kalau pemimpin itu amanah dan adil, maka taat kita kepada dia, patuhi perintahnya. Tapi kalau pemimpin itu zalim dan khianat, maka kita wajib bersuara, mengingatkan. Caranya macam-macam. Para ulama mengingatkan dengan ceramah-ceramahnya, mahasiswa mengingatkan dengan turun ke jalan, bawa spanduk. Bukan macam mahasiswa ini tidak ada yang pernah mengingatkan. Diingatkan penguasa, pemerintah, pemimpin, kalau mereka salah diingatkan. Tapi kalau dia amanah dan adil, kita sami'na wa ata'na. Dan terakhir, wa ammatihim, untuk semua kaum muslimin. Ad-dinun nasihah wa ammatihim, untuk semua kaum muslimin. Nah, bagaimana? Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim berarti menunjuki mereka ke arah yang baik dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia dan akhirat, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya, dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kepada sesama kita, kepada semua kaum muslimin. Itu yang harus dilakukan. Karena la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhi
ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kita sesama muslim itu bersaudara, saling nasihat menasehati. Tapi jangan marah kalau dinasehati sama kawan. Kadang ada juga orang yang mengamuk dia kalau dinasehati, macam kawan Pak Amrul. Ada lah rahasia Pak Amrul. Macam Buya kan, jangan marah Buya kalau dinasehati. Ustaz pun dinasehati juga kalau salah. Nah, itu terakhir. Karena sarapannya sudah sampai. Itulah hadisnya pendek. Hadisnya pendek saja. Ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, pendek hadisnya tapi panjang penjelasannya, mencakup semua hal. Itulah salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu diberikan kalam singkat, ucapannya singkat tapi bermakna. Bukan macam kita, cakap kita panjang tak ada maknanya. Nabi sedikit saja dia, tapi dalam maknanya, panjang penjelasannya. Kalau kita cerita 1 jam, tak ada maknanya. Hari habis subuh, ada pula pertanyaan. Dalam tahap belajar agama itu kan satu makan cemilan lupa pulang, mendengar dan membaca. Nah ini kan kami ini orang awam ini kan nggak tahu nih ikut pengajian ini yang itu yang kayak gimana, yang itu yang baca atau yang istilahnya yang salah. Gimana mengetahuinya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam belajar Al-Quran sekarang ini ada Al-Quran yang versi Indonesia dan ada Al-Quran versi Madinah. Nah itu bedanya apa nih? Mengetahui aliran. Aliran banyak sekarang. Ketahui aliran dari ajarannya. Kalau dia mengajarkan Maulid bid'ah, Sayyidina bid'ah, itu aliran Salafi namanya. Kalau alirannya banyak sholawat, itu NU biasanya. Kalau ya itu tanda-tandanya ajaran-ajaran itu, intinya apapun pengajian kita tidak melarang ikut ke sana, boleh ikut ngaji boleh. Cuma satu pegangan kita, kalau ketika kita sudah mengaji itu kita semakin merasa paling hebat, paling benar, orang lain semua salah, nah itu tak betul kajinya, tinggalkan. Kalau kita menjadikan kita sombong, ganti yang lain tempat ngaji. Tapi kalau menjadikan kita semakin tawadu, semakin rajin ibadah, semakin menghargai sesama, itu bagus, lanjutkan. Itu saja. Kemudian masalah Al-Quran, bedanya cuma di penulisan. Al-Quran Madinah itu lebih sulit. Kalau Al-Quran Indonesia itu lebih dipermudah. Mana yang barisnya, yang tak ada barisnya dibuat baris semua. Kalau Al-Quran Madinah tidak banyak yang tidak dibuat barisnya. Huruf sukun itu tidak ada barisnya. Waw mati, ya mati, tidak ada barisnya itu. Ya kan? Lebih susah membacanya kalau yang Madinah. Maka dibuatlah khusus untuk orang Indonesia Al-Quran. Bacaannya sama, kalau sama-sama betul bacaannya sama. Cuma di penulisan saja beda. Dah, mudah-mudahan itulah kajian kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dapat kita ambil hikmahnya. Besok kita lanjutkan hadis yang ke-8. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.